Sahabat, ini dari pengalaman asli real, dari pengalaman. Jadi kenapa kadang kalau yang di ruqyah sudah keluar masuk, sudah keluar jinnya, kadang dia bisa masuk lagi. Salah satunya ternyata karena di badannya itu, di badan si pasiennya itu nggak terdapat perisai ternyata. Dengan mudahnya jin yang tadinya udah keluar, dia kan kadang namanya jin ya bandel gitu, dia masuk lagi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahayna ila Musa an alqi 'asaka fa idza hiya talqafu ma yafikun. Al-ayat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Wilujeng enjing sahabat semua, selamat pagi. Subhanallah, di subuh yang sangat adem ya, adem. Suasananya nyaman, udaranya bersih, subhanallah. Semoga kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya selalu tercurah, terlimpahkan kepada kita semua. Dan semoga kita juga ada dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat, masih banyak yang harus kita bahas. Setelah kemarin masuk ke ayat-ayat inti, sekarang kita masuk ke masih dalam diskusi dalam diskusi santai kita, ngobrol santai kita. Kita masuk ke tahap ruqyah mandiri. Kenapa ruqyah mandiri ini sangat penting? Untuk ruqyah sendiri, kami di sini sangat-sangat menganjurkan sahabat itu semua di rumah bisa melakukan ruqyah sendiri. Ruqyah mandiri. Minimal untuk diri sendiri. Minimal untuk diri sendiri. Kenapa? Karena ruqyah itu semuanya pasti bisa. Minimal untuk ruqyah diri sendiri. Atau kalau misalkan udah mulai agak-agak lumayan hafal gitu, mulai meruqyah keluarga. Ibu misalkan, bapak misalkan, paman, bibi, ya yang ada di lingkungan rumah situ. Nah dari sana pasti sahabat semua akan mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Pasti. Kenapa? Ilmu itu ada yang datang dari pengalaman loh. Semakin kita banyak melakukan praktek, akan ada sesuatu yang luar biasa. Coba aja rasain. Yang enggak dapat di teori. Enggak didapatkan dari teori. Bahasan yang pertama di ruqyah mandiri ini yaitu adalah tentang perisai, membuat perisai iman. Apa membuat perisai iman? Kembali lagi, perisai itu sangat penting gitu ya. Perlindungan itu sangat penting. Kalau ibaratkan kita mau terjun perang, kalau misalkan di kita sudah terdapat perisai, terdapat pelindung, resiko untuk terkena serangan itu relatif lebih kecil. Seperti kami maaf saya ulangi lagi ya. Saya kebetulan kerja ya memang petugas medis ya, saya di rumah sakit. Kalau kami pribadi itu di rumah sakit, sebelum kami memegang pasien, sebelum kami tindakan, kami pasti memakai perisai dulu. Minimal. Perisai kami itu apa? Yang pertama sarung tangan. Terus yang kedua, masker. Yang ketiga, sekarang lagi zaman corona seperti ini, kita memakai bisa Google Glass atau bisa juga yang face shield, yang ditutup ke muka itu yang kayak mika kayak gitu. Itu merupakan perisai yang sederhana sebenarnya.
Cuman kalau misalkan kita mau menghadapi virus yang benar-benar nggak kelihatan, virus yang sangat ganas, otomatis perisai yang kita pakai ya nggak cukup cuman segitu aja. Tapi full body kita harus terlindung, full body kita harus tertutup. Makanya kenapa petugas medis itu suka pakai hazmat, yang kayak astronot itu, itulah. Ruqyah hampir sama persis, sahabat. Hampir sama persis. Dan kita semua berpotensi terkena serangan sihir. Sekali lagi saya ulang, kita semua itu berpotensi terkena serangan sihir, terkena serangan jin, terkena serangan ain. Saya ulangi lagi, kita semua berpotensi terkena itu. Sehingga pentingnya kita membuat perisai iman, yaitu ini, agar kita selalu terhindar, tapi dengan cara-cara yang syar'i, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tekniknya, nah ini mulai masuk ke tekniknya ya. Jadi tekniknya itu sebenarnya sih sederhana ya, bukan sederhana sih. Semua pasti bisa, semua pasti bisa. Kenapa semua pasti bisa? Yang kita pakai ayat-ayatnya yang sehari-hari kita pakai. Apa yang kita pakai? Nanti biasa 3 kul ayat kursi, 3 kul ayat kursi, 3 kul ayat kursi. Itu udah apa ya? Udah kayak jadi baju gitu. Itu udah kayak jadi baju. Oke, caranya seperti apa? Biasa ya. Kita masuk ke mukadimah dulu. Mukadimah apa? Mukadimah itu untuk permulaan awal mula. Kalau misalkan kita belum berwudu, kita ambil wudu dulu. Oke ya. Kalau misalkan kita merasa, aduh saya tuh pengen sholat hajat dulu. Oh itu mantep, top markotop, lebih bagus. Kalau misalkan kita bajunya masih agak kurang sopan gitu, ya nggak apa-apa dengan baju yang sangat sopan. Kita mau berdoa tuh, kita mau menghadap camat aja kita minta bajunya sopan banget gitu, rapi banget. Masa kita mau minta sama Allah? Enggak. Terus kita mulai masuk ke ta'awuz dulu. Saya contohkan ya. Jadi ini tanpa media ya, tanpa media air, tanpa media apa-apa. Ini dengan hanya media tangan kosong tiupan. Saya contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum berdoa kita mohon ampun dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la masuk ke hati. Kalau dengan hati, ya Allah, subhanallah, kita itu banyak dosa. Mau meminta sesuatu, mohon maaf dulu, minta ampun dulu sama Allah. Yang kedua, kita baca syahadat. Kenapa? Refresh lah. Laptop aja kan kadang kalau udah mulai agak ngeheng-ngeheng kan enaknya di refresh dulu gitu. Kenapa? Biar agak seger lagi. Ini ibaratnya ngecas iman. Baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu kita baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa
وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Oke. Itu sebenarnya udah cukup komplit itu ya untuk mukadimah. Sekarang kita masuk ke niat ya. Kita masuk ke niat. Niat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hanya kepadamu hamba meminta, hanya kepadamu hamba memohon, hanya kepadamu hamba berserah diri. Ya Allah, lindungi hamba dari segala bentuk kejahatan sihir. Lindungi hamba dari segala bentuk kejahatan sebangsa jin. Lindungi hamba dari kejahatan syaitan. Lindungi hamba dari kejahatan ain. Putuskan hamba dari segala ikatan nasab. Itu sebenarnya niat kan kembali ke hati masing-masingnya. Nanti dikembalikan lagi. Kita maksudnya seperti apa? Ya udah, tinggal ucapkan aja. Tinggal ucapkan aja. Setelah itu baru masuk ke Fatihah 3 kul plus ayat kursi. Berapa kali? Cukup 3 kali. Atau ada yang mau 11 kali, nggak apa-apa. Lebih banyak lebih bagus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah itu kita baca kul. Kul apa? Kul huwallahu ahad, al-ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza
إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Al-Falaq, setelah itu An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Nas 3 kali, kita masuk ke ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma, wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu
حفظهما وهو العلي العظيم. Terakhir, الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Subhanallah. Ini tangan kita setelah kita bacakan ayat tadi, langsung kita tiupkan. Setelah itu kita usapkan, kita oleskan, kita usapkan ke sekujur tubuh, dari mulai ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Ujung kepala, misalkan yang belakangnya belum sampai ujung kaki. Kalau saya pribadi, ini nggak baku ya. Kalau saya sambil baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat, ini dari pengalaman asli, real, dari pengalaman. Jadi kenapa kadang kalau yang di ruqyah sudah keluar jinnya, kadang dia bisa masuk lagi. Salah satunya ternyata karena di badannya itu, di badan si pasiennya itu enggak terdapat perisai ternyata. Dengan mudahnya jin yang tadinya udah keluar, dia kan kadang namanya jin ya bandel gitu, dia masuk lagi gitu. Kenapa? Di tubuh pasiennya itu enggak ada perisai. Perisai yang dia buat sendiri. Makanya kenapa ini dianjurkan kalau misalkan sebelum tidur, ini Rasulullah sangat nganjurin seperti ini. Kenapa itulah untuk perisai? Kenapa nafsu itu bisa hilang? Itu karena pas tidur nggak baca dulu gitu. Tidur setidur-tidurnya, ya udah. Ada yang niat jahat sama kita, ya udah enak aja tinggal ngambil. Nanti saya sharekan video, ada yang sangat menarik. Bagus. Kemarin, pasien baru kemarin. Nanti kita masuk proses edit dulu. Terus ini juga bisa kita pakai sebelum kita melakukan ruqyah. Kalau misalkan ada yang sudah mulai memikirkan untuk terjun ke dunia ruqyah, ini tuh perlindungan diri, ini tuh ibarat, kalau bahasa Sunda mah, ibaratnya itu kayak sarung tangan, kayak masker, kayak penutup mata gitu, kayak hazmatnya ini gitu. Jangan sampai kita melakukan ruqyah, tiba-tiba kita ketembak. Karena apa? Itulah resiko ruqyah. Salah satu resikonya. Makanya harus kita minimalisir, harus kita kurangi resiko itu biar tidak terjadi. Oke sahabat, semoga bermanfaat. Ini masih banyak asli. Saya bukannya karena apa gitu. Asli, emang masih banyak yang harus kita bahas. Masih banyak yang harus kita bahas. Nanti selanjutnya next kita akan membahas tentang bagaimana sih kalau misalkan kita mau meruqyah rumah. Oke, insyaallah di video selanjutnya. Sahabat, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Segala kekurangan datangnya dari saya pribadi, dari kebodohan saya, dan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati kita semua. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.